Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 17-2A11 ingin mempresentasikan sistem kasir mandiri di toko Besi berbasis Java. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariksa dengan NIM 172400142. Kenalkan, nama saya Hafiz Fakih dengan NIM 1724038. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NIM saya 172404. Perkenalkan, nama saya Galung Fajar Panjalu dengan NIM 17240231. Di proyek kami ada 5 komponen utama yang membangun aplikasi kasir kita. Pertama itu ada produk Java, kedua item transaksi .java, 3 transaksi selesai .java, 4 mesin kasir .java, 5 kasir GUI .java. Pertama akan saya bahas itu produk .java. Ini adalah cetak biru atau biasa disebut blueprint untuk setiap barang yang kita jual. Kelas ini sangat sederhana. Tugasnya hanya menyimpan informasi dasar tentang sebuah produk. Isinya apa? Ada ID, nama produk, harga, dan stok. Fungsinya sebagai objek data murni untuk mempresentasikan satu jenis barang di toko kita. Yang kedua ada item transaksi.java. Kelas ini mempresentasikan satu baris barang yang ada di dalam keranjang belanja atau di dalam struk. Berbeda dengan produk, kelas ini membekukan harga dan nama saat transaksi terjadi. Isinya tuh apa saja, yaitu menyimpan referensi ke produk asli, jumlah yang dibeli, serta nama dan harga produk saat ini. Kalau fungsinya yaitu merekam detail pembelian. Ini penting agar jika harga produk berubah di masa depan, data transaksi lama tidak ikut berubah. Kelas ini juga bisa menghitung subtotal, yaitu harga dikali jumlah. Baik, selanjutnya ada transaksi selesai .java. Kelas ini adalah representasi dari sebuah struk pembayaran yang sudah final. Isinya adalah rangkuman dari semua item transaksi yang dibeli oleh satu pelanggan pada satu waktu. Isinya apa? Yaitu ada ID transaksi, nama pembeli, waktu transaksi, daftar item transaksi, total belanja, jumlah uang yang dibayar, dan kembalian. Fungsinya adalah untuk menyimpan semua data sebuah transaksi yang telah selesai sebagai satu kesatuan yang utuh untuk keperluan pencatatan dan riwayat. Selanjutnya ada mesin kasir .java. Ini adalah otak dari aplikasi kita yang bekerja di latar belakang layar. Kelas ini menangani semua logika bisnis dan interaksi dengan database MySQL. Isinya apa? Logika untuk mengambil data produk, menambah produk baru, memproses pembayaran, dan menyimpan riwayat transaksi ke database. Fungsinya untuk koneksi ke database, mengelola hubungan aplikasi dengan MySQL, inisialisasi data, mengisi data produk awal jika database masih kosong, operasi CRUD, menangani proses create tambahan produk, read lihat produk atau riwayat, dan new update, mengurangi stok. Validasi transaksi memastikan stok cukup sebelum transaksi disimpan. Selanjutnya yang kelima ada kasir GUI.java. Ini adalah satu-satunya bagian yang bisa dilihat dan digunakan oleh pengguna kasir. Kelas ini bertanggung jawab untuk menampilkan semua informasi secara visual dan menangkap input dari pengguna. Isinya apa? Semua komponen visual seperti tabel produk, kolom input, tombol, dan area keranjang belanja. Fungsinya, 1. Tampilan atau view, menampilkan daftar produk, isi keranjang, dan total belanja. Yang kedua ada input pengguna atau controller, menangani aksi seperti mencari produk, menambah item ke keranjang, dan memproses pembayaran. Selanjutnya ada interaksi, berkomunikasi dengan mesin kasir untuk mengambil data dan mengirim perintah. Misalnya, simpan transaksi ini. Yang terakhir ada fitur tambahan, menyediakan fitur admin untuk menambah produk baru, melihat riwayat transaksi, serta mencetak dan menyimpan struk.
kesimpulan, kode program yang telah kita diskusikan secara mendalam telah berhasil dianalisis dan dirancang ulang menjadi sebuah aplikasi kasir atau point of sale desktop yang sepenuhnya mandiri, portable, dan fungsional. Kunci transformasi utamanya adalah peralihan dan ketergantungan pada server database eksternal atau seperti MySQL atau XAMPP ke penggunaan database embedded solid. Perubahan ini memberikan keunggulan signifikan. 1. Portabilitas seluruh aplikasi termasuk datanya dapat dengan mudah dibungkus dalam satu folder di zip dan dijalankan di komputer lain tanpa perlu instalasi tambahan selain Java. 2. Kemandirian aplikasi tidak lain memerlukan program server database yang berjalan terpisah, membuatnya lebih sederhana dan andal untuk penggunaan sehari-hari. 3. Kelengkapan fungsional aplikasi ini bukan sekedar program sederhana, melainkan sebuah solusi lengkap yang mencakup manajemen produk, proses transaksi yang aman, pencatatan riwayat, hingga pembuatan struk dengan kasir GUI sebagai antarmuka yang ramah penggunaan dan mesin kasir sebagai otak yang cerdas dalam mengolah logika serta integritas data. Proyek ini adalah contohnya bagaimana sebuah aplikasi Java dapat dirancang untuk menjadi kuat sekaligus mudah distribusikan. Selanjutnya kita masuk ke NetBeans-nya, yaitu pertama kita ada item transaksi.java. Kode ini mendefinisikan sebuah cetakan dan atau biasa juga disebut dengan blueprint untuk objek yang mempresentasikan satu jenis barang yang dibeli dalam sebuah transaksi. Bayangkan ini seperti satu baris pada struk belanja Anda. Misalkan Indomie goreng jumlahnya 5. Nah, di barisan 1 sampai 9 itu pertama ada variable files. Ini adalah data yang disimpan oleh setiap objek item transaksi. Produk ref, yaitu ini bukan data produk sendiri, melainkan sebuah referensi atau petunjuk ke objek produk yang asli. Ini berguna untuk mengakses data produk yang tidak berubah seperti ID-nya. Ketiga ada nama produk saat transaksi, yaitu menyimpan nama produk sebagai teks. Keempat ada harga produk saat transaksi, yaitu menyimpan harga produk sebagai angka. Dan terakhir ada jumlah, yaitu menyimpan berapa banyak produk ini dibeli. Yang kedua ada konstruktor. Ini adalah metode khusus yang dieksekusi saat sebuah objek item transaksi baru dibuat. Saat Anda membuat item baru, misalnya saat kasir menambahkan barang ke keranjang, Anda memberikan objek produk dan jumlahnya. Poin paling penting, perhatikan bahwa nama di produk get nama, dan harga produk get harga disalin dari objek produk dan disimpan ke dalam variabel lokal, yaitu nama produk saat transaksi dan harga produk saat transaksi. Tujuannya adalah untuk membekukan, dan pada saat transaksi terjadi. Jadi, jika di masa depan admin mengubah harga produk di database, data pada riwayat transaksi yang lama tidak akan ikut berubah. Yang ketiga, metode ini adalah fungsi yang bisa dilakukan oleh objek item transaksi. 4 metode get. Pertama adalah getter standar untuk mengambil nilai variabel yang bersifat private. Get subtotal ini adalah metode kalkulasi sederhana yang mengalihkan harga produk saat transaksi dengan jumlah yang dibeli untuk mendapatkan total harga untuk item tersebut. Arti dari kode kasir GUI Java. Kode ini adalah komponen paling terlihat dari keseluruhan
proyek. Kasir GUI Java bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengelola semua elemen visual yang dilihat dan diinteraksikan oleh pengguna atau kasir. Bisa dibilang ini adalah wajah dan tangan dari aplikasi kasir Anda. Dibangun menggunakan library Java Swing. Kelas ini mengatur jendela aplikasi, tombol, tabel, dan semua interaksi di dalamnya. Bagian 1, penggunaan tampilan atau arsitektur visual. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, kode ini bekerja seperti seorang arsitek yang membangun sebuah toko dari nol. Fondasi dan desain utama atau publik kasir GUI dan init components. Konstruktor kasir GUI adalah titik awal yang mengatur properties dari jendela aplikasi atau judul, ukuran, layout. Kemudian ia memanggil init components yang bertindak sebagai mandor proyek. Metode ini dengan cermat menata semua komponen visual. Area kiri didedikasikan untuk aktivitas pemilihan produk. Terdapat panel pencarian satelit, tabel produk yang bisa scroll atau produk tabel, dan area input untuk memasukkan ID produk serta jumlah yang akan diberi produk field, quantity field. Area kanan didedikasikan untuk keranjang belanja dan pembayaran. Terdapat area teks besar atau carried display area untuk menampilkan daftar item yang dibeli, serta panel detail yang menunjukkan total belanja, kolom untuk jumlah bayar, dan total kembalian atau total belanja label, payment field, kembalian label. Tombol aksi, tombol-tombol penting seperti tambah ke keranjang atau add code, dan proses pembayaran atau proses payment booth ditempatkan secara strategis agar mudah diakses. Tema dan menu, style button, dan title admin menu untuk memberikan tampilan yang profesional dan konsisten. Kode ini menggunakan variabel khusus atau seperti color primary, background untuk setiap bagian antarmuka. Selain itu, semua menu admin ditambahkan di bagian atas, atau init admin menu untuk fungsi-fungsi khusus seperti menambah produk baru atau melihat riwayat transaksi. Bagian 2, menyelesaikan transaksi atau struk dan persiapan ulang. Setelah pembayaran diproses oleh mesin kasir, kasir GUI kembali bertugas untuk menyelesaikan layanan. Menampilkan struktur atau display receipt dialog jika transaksi berhasil. Metode ini akan membuat sebuah jendela dialog baru yang elegan untuk menampilkan struktur pembayaran. Membuat struktur yang indah atau generate HTML request untuk ditampilkan dialog struk dibuat dalam format HTML agar tampilan rapi dan header, tabel item, dan rincian total yang jelas. Dialog ini juga menyediakan tombol untuk menyimpan struktur sebagai file teks atau mencetaknya. Baik, selanjutnya ada arti dari kode mesin kasir Java. Mesin kasir Java adalah otak dan penjaga data dari seluruh aplikasi kasir Anda. Kelas ini bekerja sepenuhnya di belakang layar, tidak memiliki tampilan visual, namun perannya adalah yang paling krusial. Ia bertindak sebagai jembatan cerdas antara kasir GUI, tampilan, dan database MySQL. Tugas utamanya adalah mengeksekusi semua logika bisnis dan memastikan database tetap konsisten dan akurat. Penjelasan bagian per bagian kode. Nomor 1, persiapan dan koneksi database. Bagian ini mengatur bagaimana kelas ini akan terhubung dan berinteraksi dengan database. Ia melihat tabel produk di database,
Selanjutnya, jika tabel tersebut kosong, ia akan secara otomatis mengisinya dengan 50 data produk awal menggunakan batch insert atau teknik efisien untuk memasukkan banyak data sekaligus. Jika tabel sudah diberi data, ia tidak akan melakukan apapun. Ini memastikan aplikasi siap digunakan bahkan saat database baru dibuat. Selanjutnya ada logika inti atau proses transaksi yang aman. Ini adalah bagian yang paling penting dan canggih dari mesin kasir. Simpan transaksi dan proses pembayaran dari GUI. Metode ini tidak hanya menyimpan data, tetapi melakukannya dengan transaksi database yang aman untuk menjaga integritas data. Alurnya adalah sebagai berikut. Con set auto commit dan kurung false. Mulai transaksi. Kode con set auto commit false dieksekusi ini. Dieksekusi ini seperti berkata kepada database, jangan simpan apapun secara permanen sampai saya beri perintah akhir. Simpan data utama, menyimpan ringkasan transaksi, nama pembeli, total, dan lain-lain ke tabel transaksi dan mendapatkan ID transaksi yang baru. Selanjutnya, proses setiap item melakukan looping untuk setiap barang di keranjang belanja. Kurangi stok menjalankan perintah update untuk mengurangi stok di tabel produk. Perintah ini memiliki klausa where stock, sebuah pengaman penting untuk memastikan stok tidak menjadi minus. Jika stok tidak cukup, proses ini akan gagal dan memicu error. Selanjutnya ada catat detail, menyimpan detail setiap item, nama, harga saat itu, jumlah, ke dalam tabel detail transaksi. Selanjutnya ada konfirmasi atau commit. Jika semua langkah di atas berhasil tanpa error akan dijalankan. Ini adalah perintah akhir yang menyimpan semua perubahan pengurangan stok dan data transaksi baru secara permanen. Selanjutnya ada pembatalan atau rollback. Jika terjadi satu saja kesalahan di tengah jalan, misalnya stok tidak cukup, Blockblades akan menjalankan countdown rollback. Ini akan membatalkan semua perubahan yang telah dilakukan sejak awal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini mencegah data menjadi tidak sinkron. Misalnya, transaksi tercatat, tapi stok tidak berkurang. Baik, selanjutnya ada arti dari kode produk.java. Secara sederhana, produk.java adalah cetakan blueprint atau kartu data digital untuk satu jenis barang yang ada di toko Anda. Kelas ini tidak melakukan pekerjaan rumit, tugasnya hanya satu, menyimpan semua informasi yang relevan tentang sebuah produk secara terstruktur. Penjelasan struktur kode berikut adalah arti dari setiap bagian dalam file produk Java. Yang pertama ada variabel atau fields. Ini adalah properti atau atribut yang akan dimiliki oleh setiap produk. Kata kunci privat berarti data ini hanya bisa diakses dari dalam kelas ini sendiri demi keamanan data. Ada private int ID menyimpan nomor identifikasi untuk produk. Ada private string nama menyimpan nama produk. Contohnya buku tulis Sinar Dunia. Ada private double harga menyimpan harga jual produk. Ada private in stock menyimpan jumlah stok yang tersedia saat ini. Selanjutnya ada konstruktor atau public product. Public product in ID string nama double harga in stock. Ini adalah metode khusus yang dipanggil saat Anda ingin membuat objek produk baru. Ia menerima 4 nilai awal, ID, nama, harga, dan stok, lalu memasukkannya ke dalam variabel-variabel di atas. Ada metode, fungsi ini adalah fungsi. Ada metode atau fungsi. Ini adalah pintu untuk berinteraksi dengan data privat di atas. Ada getter, contoh, get nama, get harga. Ini adalah pintu untuk membaca atau mengambil data dari objek. Misalkan, get nama akan membalikan nama produk. Selanjutnya ada setter atau set stock. Ini adalah pintu untuk mengubah data di dalam objek. Perhatikan hanya stok yang memiliki setter.
karena stok adalah satu-satunya data yang diharapkan berubah secara rutin atau bertambah atau berkurang. ID, nama, dan harga produknya umumnya tidak diubah setelah dibuat. Selanjutnya ada artikel dari transaksi-selesai.java. Secara sederhana, transaksi selesai.java adalah cetak biru untuk sebuah struk pembayaran digital atau paket data final. Tugas utamanya adalah untuk membuka semua informasi yang relevan mengenai satu transaksi yang sudah selesai dan dibayar ke dalam satu objek yang rapi. Ini membuatnya mudah untuk disimpan, ditampilkan, atau dikirim antar bagian aplikasi, misalnya dari mesin kasir ke kasir GUI. Isi dari paket data ini atau variabel. Setiap objek transaksi selesai menyimpan informasi berikut. Ada package, import, sama private. Terus ID transaksi, nomor identifikasi untuk transaksi tersebut. Selanjutnya ada nama pembeli. Nama pembeli atau nama pelanggan yang melakukan pembelian. Selanjutnya ada waktu transaksi. Waktu transaksi atau cap waktu atau tanggal dan jam. Kapan tepatnya transaksi itu dibuat, yang dicatat secara otomatis. Terus ada item. Item adalah sebuah daftar atau list yang berisi semua item transaksi atau barang-barang yang dibeli dalam transaksi ini. Lalu ada total harga. Total harga dari semua harga yang dibeli. Selanjutnya ada jumlah bayar. Jumlah bayar itu jumlah uang yang diberikan oleh pelanggan. Lalu ada kembalian. Jumlah uang kembalian yang dihitung. Selanjutnya, Ariksa. Untuk alur kerja sederhana dari aplikasi ini yaitu pertama ada aplikasi dijalankan kasir GUI.main, kedua kasir GUI membuat objek mesin kasir, ketiga mesin kasir memeriksa dan mengisi data awal ke database jika perlu, keempat kasir GUI meminta daftar produk ke mesin kasir dan menampilkannya di tabel, kelima kasir memilih produk, mengisi jumlah, lalu menekan tombol tambah ke keranjang. Keenam ada kasir GUI memperbarui tampilan keranjang belanja dan total harga. 7. Setelah semua barang masuk, kasir mengisi nama pembeli dan jumlah bayar, lalu menekan proses pembayaran. Ke-8, kasir GUI menyerahkan semua data belanja ke mesin kasir untuk diproses. Ke-9, mesin kasir menjalankan transaksi database yang aman untuk mengurangi stok menyimpan data transaksi. Ke-10, jika berhasil, mesin kasir mengembalikan objek transaksi selesai. Ke-11, atau ke yang terakhir, kasir GUI menerima objek tersebut, menampilkan dialog stroke, lalu membersihkan layar untuk pelanggan berikutnya. Selanjutnya, kita akan merunning kode project dari mesin kasir. Untuk running kita ada di kasir GUI.java. Di tampilan awal kita ada tampilan untuk cari produk, daftar produk, ada 50 daftar produk. Kita bisa isi dengan yang kita beli, misalnya katalis nomor 1, buku, jumlahnya berapa, masukin, tambahkan keranjang, muncul harganya langsung. Tambahkan yang lain, jumlahnya 10, tambahkan ke keranjang, muncul dua produk yang sudah kita tambahkan ke keranjang. Lalu total harganya dijumlah, langsung total harga dari dua produk di atas. Setelah kita membeli produk yang sudah kita inginkan, kita bisa langsung masukkan nama pembeli. Sini nama pembelinya kita masukkan untuk muncul di grupnya nanti. Jumlah bayar, misalkan kita masukkan jumlah bayar kurang dari harga di atas, maka tidak bisa dilakukan proses pembayaran. Lalu kita masukkan harga biasa, harga pembayaran. Lalu setelah dimasukkan, keluar stroke produk. Di dalam stroke ini ada nama toko, alamat, nomor stroke, tanggal pembelian, waktu, terus kasir mana, nama pembeli, terus produk yang dibeli apa, harga pembelian, terus total uang tunai yang dibayar, ada kembaliannya, terus metode pembayaran juga ada tunai. Di sini kita mempunyai dua fitur,
untuk bisa ngeprint struknya ada simpan sebagai teks dan ada simpan sebagai PDF. Kita coba sebagai PDF. Ini bentuknya juga bisa fax atau OneNote. Bisa nomor copy, bisa satu, bisa jumlah dua. Terus satu aja coba. Lalu kita namakan name-nya, filenya. Sudah di print, kita lihat. Ini tadi kita namain stok 1, kita buka. Hasilnya sama yang seperti tadi, muncul pop-up, sama. Jadi sih gitu aja untuk pembelian hasil running dari program mesin kasir toko BSI. Oke semuanya, mungkin segitu aja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata-kata, kami mohon dimaafkan, kami mohon minta maafnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.